Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DS, kembali lagi di ruang edukasi. Buka pikiran, gali potensi. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai soal pengalaman atau perasaan saat menjalani Ramadan, khususnya untuk kelas 12 dan 13 yang berada di akhir masa sekolah. Sebelum kita lanjut ngobrol santainya, yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Sebelumnya dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Ahya Rizky. Alamat juga. Iya. Saya berasal dari NTB, Lombok Tengah. Sekarang sedang ada di kelas terakhir, kelas 13 BTW. Kelas SIJA, ya, jurusan SIJA. Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Dan kalau sekarang kebetulan karena Ramadan, kebetulan juga sekarang adalah Ramadan terakhir buat kelas kelas terakhir, dan sampai sekarang alhamdulillah masih kuat. Alhamdulillah nggak bolong-bolong juga. Oke, dengan Kak Ahyar kita di sini ya. Oke, menurut Kak Ahyar tuh Ramadan tahun ini tuh beda nggak sih Kak sama Ramadan sebelum-sebelumnya? Sebenarnya kalau bulan Ramadan sendiri kalau di pondok ya, kalau di pondok sama di rumah kan pasti beda gitu ya. Kalau di rumah kita bebas, kalau di pondok kita punya sistem yang harus diikuti ya kan ya. Ada peraturan. Nah, kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau di pondok, kalau Ramadan itu biasanya setiap kali Ramadan pasti ada yang beda. Khususnya bukan beda dari sistemnya biasa aja. Kalau nggak ada yang berubah, pasti ya kholakoh, nggak kholakoh, ya sholat gitu kan. Pasti pus Quran, sholat tarawih di malam. Tapi kalau setiap tahunnya itu pasti yang berbeda dari Ramadan itu biasanya adalah vibes-nya. Vibes-nya itu beda-beda. Kalau ditanya nih sekarang, vibes Ramadan menurut Kakak Ahyar itu apa sih gitu? Kalau saya pribadi ngerasa di pondok dulu kelas 10 sampai kelas sekarang ini yang sama aja dari Ramadan sekarang adalah itu dari bukanya. Jadi biasanya bukanya tuh vibes-nya wah Ramadan di DS banget gitu. Tapi kalau bedanya sekarang itu biasanya mungkin gara-gara mungkin kelas akhir ya, mungkin kepikiran banyak jadi buat mikirin rasa-rasa sekarang kayak puasa seharian itu kayak nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah buka. Jadi mungkin itu perbedaannya dari sekarangnya. Kalau Ramadan tahun ini ada gak perasaan yang sering muncul gitu? Atau kau marah, sering capek, atau senang atau apa gitu Kak? Ya ada. Kalau Ramadan sekarang itu yang sering kerasa tuh dari kemarin, dari Ramadan pertama ya. Dari awal Ramadan itu saya ngerasa kayak kok lelah banget ya. Biasanya kan Ramadan tuh harus semangat gitu, gubu-gubu gitu. Tapi entah kenapa ya sekarang itu vibes-nya itu kayak Ramadan tetap dapat, tapi energi Ramadannya itu nggak dapat. Jujur aja, saya setiap baca Quran pasti mentok-mentok pasti bakal tidur. Soalnya mungkin rasanya itu kayak wah lelah banget nih lelah gitu ya. Pasti tidur. Makanya kayak heran kalau sekarang tuh sering ngomong kayak apa nih doang ya yang kayak gini gitu kan. Pas ditanya emang teman-teman yang seangkatan gitu ya, yang seangkatan yang akhir gitu, saya tanya ternyata mereka emang benar-benar ngerasa iya saya juga ngantuk gitu kan, lelah gitu kan. Oh mungkin ini efek akhir kelas kali ya. Udah bosan. Nah biasa tapi ya gitu emang rasanya. Ya kalau nggak salah kelas 13 tahun kemarin itu PKL ya kayak bener Kak? Iya kemarin kita PKL maksimal kan kemarin ada yang mungkin lebih 6 bulan, tapi kayak kalau saya pribadi tuh kemarin 6 bulan kurang lebih 6 bulan dari bulan apa kemarin, dari bulan Juli kan. Iya mungkin sekitar bulan Januari persiapan Januari itu Februari udah PKL. Kemarin PKL alhamdulillah lancar. Saya juga PKL-nya nggak bisa dibilang nggak terlalu lelah ya. Soalnya saya kebetulan juga PKL di sini di Pakansari di belakang Bapenda. Tahu Bapenda kan? Tahu. Bapenda. Nah belakang Bapenda itu ada perusahaan provider networking gitu. Jadi
mereka juga menerima PKL. Juga ini pertama kali anak DS, siswa-siswa santri-santriwati DS, santri DS itu yang PKL di situ. Dari dulu tuh nggak ada. Kita nggak pernah jalin kolaborasi antara DS dengan instansi kemarin. Dan kebetulan itu pertama kali, dan menurut mereka juga itu buat mereka mereka itu pertama kali ada santri yang PKL di sana. Itu soalnya baru banget kata mereka. Vibes-nya beda katanya. Jadi pertama kali di situ ya. Pertama kali, benar. Tapi kan tahun kemarin PKL nih. Nah, sekarang di pondok. Menurut Kakak beda banget gak sih vibes-nya tuh di Ramadan di PKL sama di pondok? Iya. Saya konfirmasi dulu. Jadi kemarin saya memang PKL kemarin. Kemarin PKL bertiga, saya ada 2 lagi rekan, Kak Adam sama Kak Siswanto itu. Kemarin kita PKL bertiga di sana. Terus sebenarnya kita nggak kembali ke pondok. Kita malah sebenarnya di tempat perusahaan kita tuh ada mesnya, ada kamar yang disediakan. Namun kemarin kan pas Ramadan, kebetulan juga pas Ramadan juga kita juga ke pondok. Kita juga diem di pondok. Jadi nggak selalu di sana di perusahaan karena dekat juga. Kalau dekat kan masih bisa ke DS gitu. Jadi Ustaz Taub juga sempat ngomong balik aja ke sini nggak apa-apa kan. Jadi ya udah Ustaz katanya. Kalau dikasih kesempatan gitu kan siapa yang mau nolak gitu kan, daripada di sana juga takut ngapain gitu kan, udah di kesini aja ke DS gitu. Jadi kalau nggak salah sekitar setiap akhir-akhir minggu itu kita sering pulang. Jadi setiap 1 minggu itu kita pulang, Sabtu Minggu kita pulang. Nah kebetulan pas Ramadan juga dari perusahaan kita itu memang sangat longgar, alhamdulillah kita diberikan kelonggaran dari segi peraturan. Jadi pertama kita masuk jam 11, jadi nggak kerasa banget buat puasanya itu. Terus kita kerja jam 11 itu sampai dengan jam 6. Jam 6 kan itu emang waktu ini ya, waktu kerja sampai jam 6 baru kita pulang. Nah, alhamdulillah di situ kita disediakan bukaan juga. Jadi kemarin mungkin bedanya antara Ramadan sebelumnya itu mungkin gara-gara PKL-nya. Saya yang biasa kita buka di pondok gitu kan. Pada saat itu kita buka di perusahaan. Jadi wah, beda ternyata gitu. Tapi sebenarnya puasanya sama aja. Tapi mungkin yang berkesan banget mungkin buat Ramadan kemarin itu dari frekuensi atau dari ini ibadahnya. Jujur kemarin PKL itu memang saya dari segi ibadah itu kurang. Astagfirullahnya. Jadi pas PKL itu kita malesnya ada, campur aduk itu antara malas, antara banyak kerjaan lelah gitu kan ya. Pengennya rebahan mulu. Emang campur aduk banget. Jadi bedanya itu kemarin rasanya tuh Ramadan kemarin cuman kayak puasanya aja yang kerasa. Laparnya iya. Kerasa banget, hausnya iya. Tapi kalau dari segi ibadahnya itu kurang banget. Tapi walaupun kita alhamdulillah seharian itu tetap bisa sholat. Alhamdulillah nggak bolong sholatnya di Ramadan. Tapi tetap aja pas di malam itu tarawih. Saya nggak tarawih, jujur. Saya nggak tarawih pada saat itu. Karena di perusahaan kami itu ada jam lembur. Jadi jam lemburnya itu kita nggak boleh pergi, nggak boleh pulang. Kita mau beralasan buat sholat juga nggak boleh. Sebenarnya itu lebih ke karyawan. Jadi tapi karena kemarin itu kekurangan karyawan juga, jadi kita ditekankan buat ikut juga pada saat itu lembur. Tapi di waktu-waktu Sabtu Minggu itu kita tetap pulang. Alhamdulillahnya bisa dapat sholat tarawih juga di pondok. Alhamdulillah. Mungkin itu bedanya kalau di Ramadan kemarin. Oke, menurut Kak Khair, ada gak sih Kak pesan buat adik kelas yang menjalani Ramadan, yang dikit lagi mau PKL gitu pesannya? Mungkin pesan buat teman-teman yang bakal mengerjakan PKL tahun ini. Itu mungkin ada beberapa pesan dari Ana sebagai kakak kelas yang pernah mengerjakan PKL kemarin.
Jadi pertama kalian harus menyiapkan mental, fisik tentunya biar nanti pada saat PKL nggak kecapean, nggak sering capek, mentalnya tetap kuat, tetap semangat mengerjakan PKL. Terus yang kedua itu kalian harus tetap sadar gitu. Kita keluar dari pondok pesantren, dari SMK Darus Saada itu membawa nama tentunya instansi kita di sini. Jangan sampai kita jadi oknum pada saat terjun ke PKL, praktek lapangan itu kita malah jadi oknum yang merusak nama baik citra dari Darus Saada sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi itu jaga citra nama baik. Terus yang ketiga itu mungkin jaga kualitas ibadah dan kuantitas dari ibadah kita. Jadi jangan sampai kita yang tadinya di pondok itu seharusnya kita orang yang rajin sholat, rajin ngaji gitu kan, rajin murojaah, rajin ngafal. Tapi pada saat kita terjun ke lapangan, terjun ke kerja di lapangan, ternyata kita tidak membawa kebiasaan kita di tempat PKL. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi itu mungkin 3 nasihat dari saya. Gitu. Yang ngomong lagi kembali ke Ramadan. Nah kalau biasanya kan Ramadan ini familiar sama ngabuburitnya Kak. Nah kalau ngabuburit kesukaan Kak Khair itu apa sih Kak? Ngabuburit. Kalau ngabuburit ya kalau di rumah ya. Jadi kalau di rumah sama di pondok ya. Kalau di rumah mungkin ngabuburit ada ngabuburit yang paling dikejar, paling pengen kalau udah bulan Ramadan. Itu makan kolak. Jadi kalau di rumah tuh gara-gara kita emang nggak sering pulang ya, jadi jarang buat pulang ke rumah. Jadi ada makanan yang khas banget di bulan Ramadan yang dimana kalau kita makan tuh vibes-nya dapet banget bulan Ramadannya. Itu kalau makan kolak. Kalau makan kolak kalau di rumah tuh pasti pengennya setiap hari kalau harus ada gitu. Tapi nggak bisa setiap hari. Kalau kolak saya bentar kata ibunya, kok mau diabetesnya manis banget kolaknya. Jadi katanya jarang-jarang aja makan kolak. Mungkin itu yang dia ngabuburit banget kalau pas Ramadan di rumah ya. Terus kalau di pondok kita juga ada ngabuburitnya. Kalau di pondok itu kita ngabuburit mungkin ngabuburit hafalan bacaan Quran gitu. Ya kalau udah di bulan Ramadan di DS udah kita harus fokus buat ngabisin bisa ngejar 30 juz dalam mungkin secepat mungkin. Ada orang-orang yang emang cepet banget ngafal baca Qurannya. Jadi mereka kejar banget, bisa sampai mungkin 5 hari bisa 30 juz tuh. Hatam alhamdulillah. Tapi ada juga yang kayak dia tetap berusaha tapi emang dapatnya segitu ya mau gak mau. Saya tipe orang yang emang dari dulu nggak pernah dapat ngabisin 2 juz. Jadi saya dulu tuh Ramadannya pasti ngabisin satu juz lebih biasanya. Nah dipotong pulang. Oh, iya. Jadi pada saat Ramadan kan kalau orang Lombok kan dikasih pulang tuh duluan, seminggu sebelum perpulangan kita udah dikasih pulang. Jadi saya baru khatam 1 juz lebih berapa juz itu udah pulang. Jadi nggak pernah dapat 2 juz. Kan kalau standar DS kan 2 juz ya. Dua kali khatam. Iya 2 kali khatam. Jadi saya nggak pernah 2 kali khatam. Saya bisa satu kali khatam. Tapi tekad tahun ini saya pengen ngabuburit hafal bacaan Quran bisa 2 kali khatam. Insyaallah. Kalau kan tadi kan di NTT di Lombok tuh Kak. NTB. Ya di Lombok. Itu kan biasanya suka ada yang bangunin sahur tuh. Itu kalau sana ada ciri khas kah atau apakah gitu yang bangunin sahur anak-anak? Ada. Sebenarnya hampir sama kayak mungkin kalau kita lihat di video internet juga banyak tuh yang dia mukul-mukul kalau udah pulang. Ya itu kita di Lombok juga gitu. Jadi pas pertama, tapi kalau di Lombok tuh bangunin sahur biasanya dari masjid. Biasanya umumnya dari masjid ya. Dari masjid kita pakai speaker. Kalau udah kita pulang ke rumah itu biasanya kita akan banyak orang tuh yang pulang dari masjid. Itu biasanya kita mukul-mukul. Biasanya kita mukul-mukul ini mukulin beduk. Bukan beduk. Tiang listrik itu kita pukul. Sampai satu hari tuh pernah kayak ini kan ada bengkel di desa sana. Terus di bengkel ini ada 3 tiang listrik di pinggir-pinggirnya. Kita pukul sampai orang yang punya
rumah itu kalau sampai keluar sampai ke rumah, jangan mukul katanya. Udah pada bangun gitu. Jadi emang kalau dibangunin Lombok tuh ya gitu paling mukul apa? Mukulin tiang listrik. Itu sih kalau dibangunin di Lombok, bangunin sahur. Ya kalau boleh tahu Kak Akhir sebelum masuk pondok sini atau SMK sini sebelumnya di mana sih Kak? Sebelumnya saya dari sekolahnya di Lombok, SMP-nya itu di Lombok, SD, SMP-nya di Lombok. Tepatnya alhamdulillah juga di pondok pesantren. Alhamdulillah istiqomah di pondok pesantren. Nggak pernah keluar juga, satu instansi saja. Akhirnya di sana akhirnya setelah kelas 9 baru ke Darus Saadah ke Bogor. Mencoba hal baru sih sebenarnya. Ya kalau dari Lombok rata-rata yang mondok di Darus Saadah yang di Lombok itu pasti dari pondok pesantren itu. Oh, iya. Dari pondok pesantren yang di Lombok itu namanya MTS Hidayatul Musinin, Yayasan Yahimu namanya. Yayasan Hidayatul Musinin. Itu kalau ada anak Lombok yang di DS, kalau ditanya sekolah di mana sebelumnya, pasti jawabnya Hidayatul Musinin. Gitu. Kalau buat Kak Akhir kan dikit lagi nih di akhir masa sekolah ya. Habis dari SMK atau dari pondok itu mau kemana Kak? Apakah kerja? Apakah kuliah? Atau apa Kak? Oke. Mungkin buat kedepannya ya, buat kedepannya bakal kayak gimana? Mungkin saya insya Allah saya maunya kuliah buat besok. Kerja mungkin iya, saya juga pengen kerja. Tapi saya tipe orang yang kurang bisa monitor gitu. Buat saya nggak pernah kepikiran juga bakal kuliah sambil kerja. Nggak pernah ada di daftar keinginan akhir itu nggak pernah ada gitu. Jadi akhir tuh anak tuh pengennya kemarin pengen kuliah. Tapi kuliahnya di mana itu doain aja moga dapat kuliah ya. Amin. Amin. Tapi yang pengen tuju tuh ini sih luar negeri insyaallah. Pengen ngejar luar negeri. Alhamdulillah sekarang lagi mencoba untuk daftar di Madinah bareng ada teman juga di sini, Ustadz di sini juga sepawas itu. Saya juga pengen banget sama beliau juga nyaranin buat mau nggak ke Madinah bareng anak gitu. Oh yaudah, gimana masalah keberkasan gimana kata. Yaudah, saya terima. Kita lagi ikhtiar, moga aja bisa ke sana. Insyaallah doain ya, amin. Mungkin itu ya kuliah ini. Nih Kak, untuk Kak Akhir ada gak Kak kira-kira pesan-pesan buat murid-murid atau adik-adik yang ingin masuk pondok atau masuk SMK sini Kak? Pesannya? Pesan mungkin kalau pesan buat yang udah nyantri atau yang mau masuk ke sini. Mungkin pesan buat kalian gitu ya. Kalau mau mondok ke Darus Saadah itu mungkin di mana aja, mau itu Darus Saadah maupun itu bukan selain dari Darus Saadah, mungkin yang harus dipersiapkan itu adalah pertama kali adalah mental, niat juga, mental, terus kesungguhan ketekatan kita buat masuk ke pondok pesantren. Apakah pemikiran kita kedepannya bakal gimana kalau udah masuk di pesantren, kita akan seperti apa gitu. Yang itu mungkin yang harus diperhatiin kalau sebelum masuk ke Darus Saadah tentunya. Ya, kalau kita udah masuk ke Darus Saadah, kita harus ngikutin peraturan Darus Saadah, program Darus Saadah. Jadi sebisa mungkin kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum masuk Darus Saadah tentunya. Gak kerasa obrolan kita udah sampai di akhir. Terima kasih buat narasumber kita hari ini Kak Akhir. Buat yang nonton dari awal sampai akhir, makasih. Semoga obrolan kita bisa nemenin Ramadan kalian walaupun sebentar. Insyaallah. Jangan lupa di subscribe channel ini, Ruang Edukasi DS. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ruang Edukasi, buka pikiran, gali potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.